Strike. Asik, dapat lawasan lagi. Kan atasnya. Lepas. Yuk, kita pindah. Langsung ada strike back. Mantap. Mancing mania strike back. Mantap. Strike Back Mania. Memancing kali ini saya memiliki misi, yaitu mendapatkan target predator-predator yang merusak populasi ikan di habitat aslinya. Lokasinya berada di salah satu tambak di Gresik, Jawa Timur. Di sini ternyata. Jadi Mas, ini kan saya lihat tuh tambak ya. Tambak Memang dipelihara di sini. dipelihara ada tambak nila sama lele. Tambak nila sama lele. Nila sama lele. Tapi yang kita cari Gabusnya. ikan gabusnya kan? Gabusnya. Oh, iya, Karena iya, gabusnya iya. jadi hama di sini. Oh iya, jadi memang pengganggu biasanya ya. Ganggu buat budidaya ikan di sini. Betul. Oh ya, saya juga ditemani oleh Umi, saudara dari Haris. Umi ini merupakan atlet wall climbing yang berprestasi di cabang lead climbing. Ia juga sudah menjuarai beberapa kompetisi bergengsi Strike Back Mania, seperti juara 1 Kejurnas Panjat Tebing 2018, perak pada PON Papua 2021, dan kompetisi open bergengsi lainnya. Kali ini kami bermain dengan teknik casting. Setelah beberapa kali melempar lure, akhirnya ada predator yang tertarik dengan umpan saya. Fish on! Berulang kali saya sempat mendapatkan sambaran, namun terlepas. Sorry Mas Aris. Sorry Mas Aris, jangan sampai muncul lagi. Tentu saya harus berhati-hati kali ini, karena ikan sangat rawan tersangkut pada rumput-rumput liar. Dan seekor ikan gabus berhasil saya naikkan. Akhirnya setelah beberapa kali mocel bisa landing juga. Ikan gabus size lumayan ini, kurang lebih sekilo kurang dikit paling Mas ya. Sekitar 800 gram. Jadi ikan gabus ini ikan yang sangat teritorial. Dia adalah predator yang tipikalnya itu penyergap, bukan pemburu. Jadi ketika ada mangsa yang lewat di daerahnya, langsung akan dihap pasti sama dia. Kalau kita lengah sedikit, pasti dibawa ke semak-semak dan rawan mocel. Tapi alhamdulillah bisa landed. Mancing mania strike back, mantap. Haris pun tak mau ketinggalan untuk mendapatkan sambaran. Oke, jadi kita pakai umpan half solid atau kalau di sini lebih umum dibilangnya adalah sirip hiu. Ini umpan dalam, jadi kita mau mancing gabusnya di dasar. Dengan menggunakan umpan yang bermain di dalam air, seekor ikan predator langsung menyambar umpan Aris. Strike! Tarikan tenaga ikan cukup kuat pada pirantinya. Tak ingin mengambil resiko, Aris langsung menggulung dengan hati-hati. Seekor ikan gabus berhasil dipaksa menyerah olehnya. Mantap! Dari tadi Mas ya, ikan gabusnya banyak banget sebenarnya. Banyak banget. Beberapa kali miss, padahal saya juga sempat udah hook up tadi Mas. Betul. Cuma sayangnya mocel. Mocel. Dan segede-gede gini nih ikannya. Jadi kurang lebih di 1 kiloan ikannya rame. Ikan gabus termasuk jenis ikan yang bisa tumbuh dengan cepat asal makanannya tersedia. Biasanya bibit lele atau bandeng jadi mangsa utama dari predator ini. Ikan jenis ini biasanya dia aktif di pagi hari ya Mas ya. Pagi hari. Pagi hari atau sore hari. Biasanya saat matahari mulai muncul dan matahari mau menjelang tenggelam tuh. Lagi agresif-agresifnya dia dalam mencari makan. Mancing mania strike back. Mantap! Umi, saudara Aris, juga mencoba peruntungannya. Berulang kali ia melempar lurnya, tapi belum membuahkan sambaran. Strike! Strike! Jerih payah serta kelihayannya memainkan piranti akhirnya membuahkan hasil.
Tentu ia tak mau kalah begitu saja dengan perlawanan ikan. Dengan tenang dan cepat, Umi berhasil membuat ikan menyerah dan muncul di permukaan. Wah, keren nih lady angler kita, Umi. Tarikannya mantap ya? Mantap. Mantap. Tadi dapat sebelah mana tadi, Mi? Di ujung sana nih, Bang. Oh, di ujung ya? Iya, di ujung. Oh, tadi umpannya pakai apa? Pakai itu, pakai Kita cek. kodok-kodokan. Oh, banyak pakai soft rock, main atas berarti dia. Iya. Mantap. Lure soft frog memang efektif untuk casting ikan gabus. Pergerakannya di permukaan air memancing naluri ikan untuk menyerang. Ya, mancing mana strike back. Mantap. Jadi tambak ini isinya tuh ada ikan lele sama ikan nila dan ikan bareng juga. Tapi di sini ada ikan gabusnya juga dan banyak sekali. Itu kemungkinan besar dia bisa masuk ke sini melalui aliran-aliran sungai. Nah, biasanya tuh dia masuk dalam bentuk yang masih kecil, masih anak-anak biasanya. Terbawa hanyut dan masuk ke sini berkembang biaklah dia di sini. Kawan saya, Tony, juga tak mau ketinggalan. Ia pun mendapatkan sambaran. Fish on! Stretch. Lumayan ini kayaknya, saya sih. Awas mas, Jack. Lengkungan pada jorannya menunjukkan kalau ikan berukuran cukup besar kali ini. Tony menggulung senar pancingnya dengan cepat hingga membuat ikan mendekati dirinya. Gabus mas, gabus. Lele ternyata, lapar. Wah, ini strike sih, tapi kurang beruntung karena salah target. Dapat apa, Mas Don? Lele gede. Ih, babon. Coba Mas. Tapi kalau ikan lele di sini tuh ikan yang memang dibudidayakan, dipelihara. Pembesaran ya Mas ya biasanya di sini ya? Pembesaran. Nah, sedangkan target kita adalah ikan gabus yang memang jadi predator yang biasa makan-makanin ikan-ikan peliharaannya ya gitu. Jadi ikan lele ini kita rilis. Yes, mancing mania strike back. Mantap. Karena tambak yang boleh dipancing lebih dari satu, saya pun coba bergeser ke tambak lainnya. Pakai umpan dalam karena airnya udah mulai hangat, ikan cenderung males. Kalau kita main top water, kemungkinan strike-nya lebih rendah. Memilih umpan sambil melihat kondisi cuaca menjadi hal yang penting bagi angler. Dengan umpan yang tepat, tingkat keberhasilan mendapatkan strike pun meningkat. Memang pakai gede-gede Mas ya. Benar saja, tak membutuhkan waktu lama, saya langsung mendapatkan sambaran yang cukup kuat. Posisi yang seperti pematang sawah ini membuat saya harus berkonsentrasi penuh. Tidak mau mengambil resiko, saya pun memaksa ikan untuk mendekati saya dengan cepat. Ikan gabus memang termasuk ikan dengan tarikan yang bertenaga. Inilah sebabnya karakter tarikannya membuat candu para angler, salah satunya saya. Ikan gabus terbesar yang pernah saya dapat dengan main teknik casting. Kalau dari panjangnya coba kita ukur kurang lebih di 50 cm ada nih, 50 lebih sedikit. Kalau dari beratnya kurang lebih hampir 2 kg. Luar biasa. Hampir kayak tuman. Kalau gabus segini ternyata powernya gede banget ya. Masih mana strike back. Mantap. Wih, strike Mas Tani. Tolong bantuin Mas Tani. Umi kembali mendapatkan sambaran untuk kedua kalinya. Inilah salah satu karakter ikan jenis snakehead. Mereka tidak segan-segan menyambar apa saja yang dianggap mengganggu wilayah teritorialnya. Lumayan. Wih, gede nih guys. Ikan gabus. Ikan gabus yang berhasil dinaikkan menjadi indikasi bahwa di tambak ini terdapat cukup banyak hama. Mancing mania strike back. Mantap. Saya pun kembali beraksi. Strike.
Babon. Melihat dari karakter tarikannya, bisa dipastikan kali ini ikan target yang menyambar lur saya. Lepas. Aduh. Babon padahal, Mas. Ikan yang lepas bisa disebabkan karena senar yang tersangkut sehingga membuat tekanan tarikan berubah. Dari situlah kail akan jadi longgar dari mulut ikan sehingga mudah terlepas. Selain tadi nyangkut ke kotoran yang ada di dasar air, ternyata yang bikin mocel itu ini nih. Bengkang dia treble hooknya. Dua-duanya lagi tuh depan belakang bengkang semua. Karena memang besar tadi size-nya. Aris mencoba peruntungannya kembali dengan melempar ke arah sudut-sudut tambak yang menjadi titik ikan gabus bersembunyi. Feelingnya sungguh tepat. Ikan gabus memang suka bersembunyi dan menyergap mangsa di sudut-sudut tambak seperti ini. Strike. Strike. Mereka Mas, gabus kah? Ikan gabus. Mantap. Rupanya ini sarang ikan gabus pas di potongan ini. Jadi saya juga perhatikan nih kayaknya beberapa kali ngocel kan Mas? Betul. Beberapa kali ngocel dari tadi dan memang di bagian pojokan ini ya apa namanya? Dari tadi sering ngongop tuh nenggak tuh ini cari ngambil oksigen gitu. Ngambil udara. Mancing mana strike back. Mantap. Banyaknya sambaran membuat kami cukup puas dalam menaikkan hama di tambak ini. Umi. Iya, Abi. Abi. Oh, Abi. Zian maksudnya, Zian. Iya, Zian dong. Masa Umi Abi? Pas banget lagi. Oke, Iya. Mi, biasanya kalau kamu dapat ikan gabus nih, kamu sukanya dimasak apa, Mi? Biasanya sih dimasak ini balado. Oh, balado ya? Sama sih sebenarnya. Cuman kali ini kita mau masak yang berkuah, Mi. Betul Kita mau sekali. masak tom yum ikan gabus. Belum pernah kan? Belum. Pasti enak nanti. Yuk, langsung aja kita mulai, Mi ya. Let's go. Oke. Ikan kita marinasi terlebih dahulu. Selain menghilangkan amis, jeruk juga bermanfaat untuk merubah tekstur daging serta membantu bumbu untuk lebih meresap. Tidak hanya daging ikan gabus, tapi kita tambahkan juga jamur, tahu, dan pokcoy supaya masakan menjadi lebih nikmat. Oh iya, jika memasak dengan metode berkuah, daging ikan dimasukkan terakhir setelah semua isian matang. Tahunya ya. Alasannya karena daging ikan cepat matang, sehingga teksturnya tetap terjaga. Dari ikannya kita buka. Wow. Guys, Udah matang. menarik Gimana? banget nih warnanya. Menarik sekali. Kayak di restoran-restoran gitu ya. Benar. Oke, kita langsung ambil aja ya. Saking banyaknya campurannya. Tentu ini sangat cocok untuk dimakan siang hari, apalagi setelah lelah memancing. Tekstur ikan gabusnya juga pas banget ya dibikin kayak gini. Jadi dia tuh lembut, tapi tetap padat gitu. Jadi Bener. waktu direbus kayak gini, dibikin kuah-kuahan dia Nggak hancur. nggak hancur Bener sekali. gitu. Kalau menurut Umi gimana nih? Mantap ya masakannya ya? Mantap banget. Dagingnya lembut banget ya. Eh, Bener banget. ngomong-ngomong, kita kan udah kenyang nih. Mm-mm. Rencananya aku mau ngajakin mancing Umi lagi. Gimana? Kapan? Habis ini langsung. Mancing di mana? Nanti kita mancing ke muara aja gitu. Biar sekalian kita coba main-main saltwater lah. Kemarin kan tadi kan freshwaternya kita udah dapet tuh ikan gabus. Kita coba yang lain gitu. Gimana? Tapi kalau hari ini aku nggak bisa karena nanti Ya. aku masih ada latihan. Hah? Latihan apa? Latihan panjat tebing. Aku ajakin dong. Ayo.
Mau ikut nanti? Bener ya? Mau manjat? Bener Oke, tapi ya. bener Oh, ya? tapi diajari Oke. nanti. Iya, Oke, diajarin. siap. Mancing mana strike back. Mantap. Mantap.